Shalom adik KKR, apa kabarnya hari ini? Untuk saat ini kakak sapa ya adik-adik di rumah. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kayaknya kurang semangat nih adik-adik di rumah. Kakak sapa kembali ya adik-adik. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita masih ibadah online. Sekarang mari kita sapa Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, terimalah ucapan syukurku. Ayo musik Bang Happy. Adik-adik di rumah boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Kita ulangi ya adik-adik. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Oke adik-adik di rumah, untuk memulai kebaktian kita, mari kita tundukkan kepala kita ambil sikap berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini. Ya Bapa, tetap kami serahkan jiwa dan raga kami kepadamu ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan, berkati pemikiran kami, berkati perkataan kami, dan berkati perbuatan kami ya Bapa, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau terangi pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Ya Bapa di surga, banyak dosa yang kami perbuat. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik di rumah, walaupun adik-adik masih balita kecil, balita besar, anak remaja, anak tanggung, adik-adik boleh melakukan yang terbaik ya untuk Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua adalah Laskar Kristus. Maka untuk itu adik-adik, kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak ingatkan lagi supaya adik-adik ambil sikap tenang, jangan berlarian, jangan sambil bermain, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sekarang kita akan bernyanyi dulu, Tuhan Allah hadir. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang tetap menemani kehidupan kami dan tetap memberikan waktu kepada kami anak-anak KKR untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah ke dalam pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan kakak kami yang membawa firman, Tuhan yang memberkatinya supaya kakak kami dapat membahasakan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 5. Lukas 12 ayat 1 sampai 5. Kakak tunggu sebentar ya. Iya adik-adik, Lukas 12 ayat 1 sampai 5. Oke, kita baca ya adik-adik di Lukas 12 ayat 1 sampai 5. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Baik adik-adik, tema pada hari ini, waspadalah. Waspadalah. Apa adik-adik? Ya, waspadalah. Jadi perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Iya, perkataan waspadalah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Waspada terhadap siapa ya Kak? Wah, kita pingin tahu ya, waspada terhadap siapa? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, kemunafikan orang Farisi. Adik-adik tahu enggak apa itu ragi? Ragi itu adalah suatu zat yang apabila ditaruh ke adonan kue, ragi itu akan memberi pengaruh yang luar biasa, membuat adonan itu menjadi kembang. Jadi pengaruhnya luar biasa. Jadi maksud Tuhan Yesus waspada terhadap ragi kemunafikan orang Farisi itu maksudnya kalau kemunafikan itu kita pakai juga, kita akan terpengaruh. Dan ragi itu kalau ke adonan kue kan semakin baik adik-adik. Tetapi kalau ragi di sini tidak membuat seseorang itu makin baik adik-adik. Tetapi ragi kemunafikan itu amat tidak disukai oleh Tuhan Yesus adik-adik. Iya betul, enggak, Tuhan Yesus enggak suka adik-adik. Coba kita pingin tahu kan, munafik itu apa sih kakak? Wih, munafik itu apa ya? Kira-kira adik tahu enggak apa itu munafik? Munafik ini kira-kira seperti ini adik-adik. Sikap yang berpura-pura, sikap yang menampilkan sesuatu tetapi tidak seperti diri kita sendiri, alias bisa dikatakan sikap yang berdusta adik-adik. Kalau berdusta pasti adik-adik tahu kan? Iya, sikap berdusta. Jadi dusta tentang apa kakak? Memplesetkan kebenaran, itu dusta adik-adik. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita suka berdusta itu sama dengan rekan-rekan iblis adik-adik. Iya, rekan-rekan iblis. Bahkan di Yohanes 8 ayat 44 mengatakan kalau kita suka berdusta itu sama dengan iblis, bapa segala dusta adik-adik. Jadi kalau kita suka berdusta, jadi bapak kita adalah iblis adik-adik. Betul, ini Alkitab yang katakan, bukan kakak. Tapi Alkitab yang katakan adik-adik. Karena itu kita harus menjauhi dusta adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tuhan Yesus mengajak murid-murid pada saat itu supaya waspada terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Jadi kata waspada ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya supaya tidak terpengaruh oleh orang Farisi adik-adik. Orang Farisi itu cemana kakak? Iya, orang Farisi itu suka berdusta, menampilkan kesan-kesan baik, tetapi hatinya tidak baik adik-adik. Jadi dia hanya bergaya baik, tetapi di dalam hati enggak adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, kamu harus waspada terhadap orang-orang Farisi. Nah, kalau perkataan itu sampai pada kita, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk waspada. Pertama, kita harus mewaspadai diri sendiri. Apa adik-adik? Mewaspadai diri sendiri. Tentang apa itu yang harus kita waspadai di dalam diri kita? Yaitu siapa tahu adik-adik ada dusta di dalam hati kita. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 adik-adik, di sana dikatakan kita harus mawas diri. Kita harus awasi diri sendiri. Supaya ataupun siapa tahu ada dusta di dalam hati kita. Nah, coba kakak tanya dulu, adik-adik ada dusta kecil enggak? Contohnya seperti ini, misalnya dulu sewaktu belum pandemi kan kita ke gereja nih, baru mama papa kasih kita persembahan misalnya 5.000. Kita suka memotong persembahan itu, jadi kita persembahkan hanya 2.000. Lah itu namanya dusta adik-adik. Memang hanya 3.000 yang kita dustakan. Tetapi adik-adik, dusta yang paling kecil sekalipun apabila kita terus kasih makan ataupun terus kita latih, dusta itu akan semakin besar adik-adik.
Iya, semakin besar. Nanti setelah kalian besar, bukan cuma 3.000 yang didustakan adik-adik, tetapi kemungkinan akan lebih besar adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus bermaksud kita harus mawas diri, melihat diri kita, supaya kita tidak berdusta meskipun hanya dusta kecil adik-adik. Baru contoh yang lain apa kakak? Contoh lain misalnya seperti ini. Kita suka bohong sama mama kita. Kamu sudah ngerjain PR belum, kata mama. Kita bilang udah, tapi ternyata belum. Nah, itu berdusta juga adik-adik. Contoh yang lain misalnya gini. Tadi mama papa suruh kita cuci piring atau sapu halaman. Mama tanya, sudah melakukan tugas? Kata mama, kita dusta. Udah, kita bilang, padahal belum. Nah, itu memang kecil adik-adik, tetapi dusta yang kecil sekecil apapun harus diteliti dan berusaha untuk tidak berdusta lagi adik-adik. Nah, yang kedua kita juga harus waspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita, maksudnya seperti ini adik-adik. Kan lingkungan kita bisa terdiri dari lingkungan yang suka berdusta ataupun suka memberikan gaya yang bukan seperti dirinya sendiri. Nah adik-adik, kita nggak boleh ikutan sama orang-orang seperti itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak suka terhadap dusta sekecil apapun itu. Jadi kita nggak boleh cemburu sama orang-orang pendusta adik-adik, betul. Meskipun kita lihat teman-teman kita suka berdusta, kita nggak boleh ikutan adik-adik. Nah, ada pertanyaan nih adik-adik. Kenapa ya seseorang harus berdusta? Iya, kenapa ya seseorang harus berdusta? Kenapa kira-kira adik-adik? Biasanya itu orang yang suka berdusta itu berhubungan dengan harga diri adik-adik. Iya, berhubungan dengan harga diri. Soalnya misalnya seperti ini, seorang anak diberi oleh mama papanya jajan 5.000. Tetapi teman-temannya lebih dari 5.000. Ketika dia jajankan 5.000, uang itu sudah habis. Nah, mungkin dia malu dengan teman-temannya yang lain yang punya jajan lebih adik-adik. Sehingga dia berusaha berbohong sama mama papanya, akhirnya dia menjajankan yang 3.000 itu, persembahan itu adik-adik. Jadi pada awalnya dusta itu berhubungan dengan harga diri adik-adik. Jadi ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Maksudnya berhubungan dengan yang tadi adik-adik, berhubungan dengan harga diri gitu. Karena biasanya harga diri ini meskipun kecil-kecil sudah punya harga diri adik-adik. Jadi biasanya setiap orang mempertahankan harga dirinya. Jadi harga diri inilah yang dimaksud dengan tubuh itu adik-adik. Jadi apabila merasa dirinya itu tidak berharga adik-adik, seakan-akan mati rasanya seperti itu adik-adik. Jadi jangan takut seperti itu, kata Tuhan Yesus. Meskipun harga diri kita rada-rada di bawah adik-adik, kita tidak boleh takut gitu, tidak boleh takut. Kenapa adik-adik? Nah, kenapa? Dan apa yang harus kita takuti? Ini perkataan Tuhan Yesus lagi adik-adik. Kata Tuhan Yesus, yang harus ditakuti adalah Allah. Iya, Allah. Kenapa yang harus ditakuti adalah Allah adik-adik? Karena Allah dapat mencampakkan kita ke dalam api neraka. Kalau kita tidak seperti yang dimauin Tuhan Yesus, alias tetap berdusta tadi, berarti itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus adik-adik. Berarti tempat kita di neraka adik-adik, betul? Iya, tadi kan kalau yang suka dusta itu kan bapak segala dusta itu kan iblis adik-adik. Kalau iblis itu kan di tempatnya di neraka, iya betul kan adik-adik? Iya, kakak nggak ngarang bebas, Alkitab yang mengatakan adik-adik. Nah adik-adik, kakak menganjurkan dari tempat ini adik-adik, mari kita mawas diri, sekecil apapun dusta itu,
bisa akan menjadi besar. Karena itu sejak kecil, dusta sekecil apapun kita harus buang jauh-jauh adik-adik. Jadi supaya kita dapat membuang jauh-jauh, jangan lupa membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, beri kami pikiran jernih, berikan kami mata hati yang terbuka, sehingga firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita jangan cuma pendengar ya adik-adik. Mari kita lakukan firman Tuhan di dalam kita masing-masing. Mari kita tumbuhkan firman kita di dalam hati kita masing-masing, agar firman itu berbuah di dalam hati kita. Untuk itu adik-adik, mari kita bernyanyi, kasihnya seperti sungai. Lebih semangat ya adik-adik. Boleh sambil berdiri, sambil bertepuk tangan. Sekarang kita sampai di doa syafaat. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Bapa yang empunya kehidupan kami. Bapa yang memberikan segala sesuatu yang kami miliki, dan kami mohon kepada Bapa yang mengajari kami supaya kami mampu memanfaatkan setiap pemberian Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan setiap adik-adik kami, adik-adik KKR, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Bapa yang memberikan kesehatan, juga Bapa yang memberikan pikiran jernih terhadap pribadi lepas pribadi, sehingga anak-anak kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Kami juga mendoakan gereja kami, gereja GBKP. Secara khusus kami mendoakan keluarga Pendeta Agustinus Purba. Kiranya Tuhan yang memberikan penguatan terhadap Nora dan anak-anak. Kasih Tuhan yang menghiburkan mereka sehingga mereka tetap setia terhadap Tuhan. Kami juga mendoakan ayah dan ibu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ayah dan ibu kami, memberikan mereka pikiran jernih, sehingga ayah dan ibu kami dapat membimbing kami anak-anaknya ke dalam keinginan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga mendoakan runggun gereja GBKP Jambi. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka pikiran jernih, sehingga runggun kami ini juga dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan kakak kami, guru-guru KKR. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak kami, memberikan mereka pikiran jernih, sehingga kakak kami juga senantiasa dapat memberikan pelayanan kepada Tuhan melalui
anak-anak KKR. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik di rumah, sekarang kita udah di penghujung ibadah kita. Tetapi walaupun ini sudah di penghujung ibadah kita, mari kita cintai Yesus seperti Yesus mencintai kita. Untuk itu, kita angkat satu pujian lagi, kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.